Angkat, angkat volumenya bang. Iya, jangan pakai echo nih. Sini mic yang saya pegang. Cek, 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 cek. Masih ada. Suara asli aja. Halo, halo. Masih ngaum. Halo, cek, cek. Nah, terus angkat lagi. Jangan takut, jangan kalau medangdutan. Nah, cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para orang tua, para guru dan para tokoh masyarakat, terkhusus yang sama kita muliakan para guru-guru, para asatidz yang hadir begitu banyak. Di antaranya yang sama kita muliakan orang tua kita, guru kita bersama Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Walid Abuya Kiai Haji Afrizal Muslim. Kita doakan selalu beliau sehat. Amin. Amin apa po? Ya Allah. Amin pakai disuruh. Mudah-mudahan doa kita semua beliau Allah kasih sehat, panjang umur, ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Yang mulia guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Saifuddin selaku Ketua Yayasan Forum Du'afa As-Sa'adatur Rahmah dan seluruh pengurus yang lainnya, dan juga yang sama kita hormati Bapak Haji Kamal Fasya, Bapak Haji Pronoto, Bapak Haji Rohmani selaku Ketua RW, Bapak Haji Darmadi selaku Kadus, Bapak Haji Yudo dalam kurung RT, dan hadir tengah-tengah kita, mohon maaf abangku lupa kesebut, yaitu Bapak Camat Kecamatan Teluk Jambe Timur, abang saya Bang Haji Muhammad Saifullah. Bener ya Haji? Asep Saifullah apa gimana? M aja. M Asep Saifullah Muhammad, ya Muhammad Saifullah, ya begitu dah ini orangnya ya. Doain Bapak Camat kita sehat selalu, berkah selalu, dan insya Allah selalu dalam mengayomi dan melayani kita Allah berikan kemudahan. Terkhusus Bapak Menteri Perhubungan Al-Mukarram Gus Aldi, karena beliau yang hubungin saya, maka beliau saya angkat jadi Menteri Perhubungan. Dan insya Allah doain Gus Aldi sehat selalu, panjang umur, berkah, Allah berikan kekuatan, kesabaran,
karena begitu banyak jadwal yang beliau sudah masuk. Masya Allah, beliau sudah keliling Indonesia. Insya Allah kita doain berkah selalu. Dan para orang tua, para guru yang lain, tokoh masyarakat yang lain yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang yang dicatatinnya, nggak ada lagi. Namun tidak ngurangin rasa hormat dan ta'zim saya. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat, serta adik-adikku, anak-anak yatim yang insya Allah dengan kumpul dengan mereka kita semua mendapatkan naungan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sudah memasuki waktu jam 1 kurang 2 jam. Udah rada siang, yang enak kita baca doa langsung makan. Setuju? Belum nyarap bang. Alhamdulillah hari ini kita dalam rangka melaksanakan salah satu kegiatan Yayasan Du'afa As-Sa'adatur Rahmah. Nih yang ada di belakang nih, Forum Du'afa As-Sa'adatur Rahmah, Perumahan Puri Truk Jambi bersolawat memperingati titik 2 Tahun Baru Islam dan Lebaran Anak Yatim 1445 H. Baca diri dah. Mudah-mudahan ini semua selalu Allah berikan kemudahan, kelancaran. Forum Du'afa ini senantiasa istiqomah. Kita doain terus panjang umurnya sampai kiamat kurang seminggu. Insya Allah selalu menuai keberkahan. Alhamdulillah. Menyambut tahun baru Hijriah ada 2 cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa itu Pak Ustadz? Yang pertama kita dianjurkan bertasyakur, dan yang kedua bertafakkur. Artinya bersyukur kita kepada Allah masih diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan baru dan tahun baru. Ya Bu, ya Bu. Inilah tahun baru yang sesungguhnya kita umat Islam. 1445 Hijriah telah datang. Hijriah diambil dari kalimat hijrah. Maka almanak atau penanggalan Islam itu dihitungnya dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kenapa Rasulullah hijrah? Karena saat-saat itu Rasulullah belum dapat komando perintah dari Allah. Sahabat bertanya, ya Rasul, kita udah nggak aman di Mekah. Ini Mekah udah nggak aman, udah ini. Kita selalu dimusuhi di Mekah. Kita selalu dinyinyirin, dikatain, dibully, dihina. Bahkan umat Islam habis dicaci maki, dijegal Rasulullah untuk berdakwah. Sahabat bertanya, mendingan kita hijrah ya Rasul ke Madinah. Buruan ayo kita merad. Ngerti merad kok? Buron, mantok, becir. Itu bahasa Mandarin. Kita pindah aja dari Mekah, udah nggak aman. Apa jawab Rasulullah? Sahabat tuh sekalian sabar, belum ada perintah dari Allah. Maka setelah ada perintah dari Allah, Rasulullah melaksanakan hijrah, berpidato di hadapan para kaum muslimin. Apa kata Rasul? Wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang. Kalian semua siap-siap, berangkatlah lebih dulu ke Madinah. Sahabat yang lain nanya, ya Rasul, Rasul berangkatnya kapan? Saya belakangan. Kok belakangan ya Rasul? Enakan juga bareng-bareng. Kalau bareng-bareng kagak iseng. Bener Bu? Apa jawab Rasulullah? Jangan bareng. Kalau bareng dengan aku, kalian gak bakal selamat. Karena apa? Target utama yang mau dibunuh saya, yang dicari saya. Kalau bareng terus, kita gak bakal aman. Pasti dikejar-kejar terus. Biarin Mekah bahaya, saya tetap di Mekah menghadang bahaya. Kalian berangkat lebih dulu ke Madinah. Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Paham? Begitu kok, jangan mentang-mentang dapat perintah hijrah, ya gua duluan ya berangkat. Enggak. Rasulullah luar biasa, malam mau berangkat hijrah Bu, dikepung. Rumahnya dipagar betis sama Satpol PP. Satpol PP, belum ada Satpol PP Quraisy. Dikepung rumahnya. Di dalam rumah Rasul 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasul? Ali, gantikan tempat tidurku. Tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah bang. Target utama yang mau dibunuh Rasul.
Apa kata Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah demi Rasulullah saya rela mati. Nyawa taruhannya Sayyidina Ali. Itu anak muda yang soleh, anak muda pinter. Enggak begitu bang. Jawabannya enggak begitu. Ali, gantiin tempat tidur gue ya, ntar yang mau dibunuh lu. Lah jangan saya ya Rasul, kan ada yang tuaan Abu Bakar. Yang tua aja dia. Tuh bocah pinter. Jawabannya tepat. Berangkat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, keluar rumah bu, ditemani oleh Abu Bakar. Dikejar-kejar, ketahuan sama kafir Quraisy, dipepet terus sampai kilometer 50. Belum ada. Oh, saking dipepet Nabi langsung Nabi sama Sayyidina Abu Bakar mampir di rest area. Wah, ada rest areanya, namanya Gua Thur. Mau masuk ke gua, Sayyidina Abu Bakar ngomong, ya Rasul jangan masuk dulu, saya duluan yang masuk. Mau ngapain? Saya mau bersih-bersih dulu, takut ada binatang. Entar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener ibu, Sayyidina Abu Bakar masuk duluan bang, bersih-bersih, sapu-sapu, coker-coker, korek-korek, lagi bersih-bersih, tangannya diantuk kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucet. Kalajengking Arab beda sama kalajengking Teluk Jambe. Ya Arab, apa sih yang gak gede? Sakit, bengkak, mukanya pucet. Sayyidina Abu Bakar nggak ngomong, diam beliau. Kan Nabi ngeliat, ditegur sama Rasul. Ya Abu Bakar, iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, saya nggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, Allah bersama kita. Saya nggak sedih ya Rasul. Enggak, saya nggak takut. Tapi ngapa muka pucet begitu? Roman-romannya ketakutan. Ngapa sih? Galau, bete, gabut? Enggak ya Rasul, saya nggak galau. Tapi muka pucet ngapa? Tangan ini. Lah ngapa tangan? Diantuk kalajengking. Ngapa nggak ngomong? Komen dong. Ya komen. Like, share, and subscribe. Sini Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, ibu, dibacain bismillah sama Rasul, langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Wah, mikiran bengkak. Ini hebatnya luar biasa. Hijrahnya Nabi begitu sulit. Itu hijrah fisik. Perjalanan Mekah Madinah 450 km ibu. Berangkat siang itu panasnya menembus kulit, membakar kulit, panas. Padang tandus, padang pasir, Masya Allah panasnya luar biasa kalau berangkat siang. Tuh kemarin jamaah haji kita bang, hampir 50 derajat panasnya wukuf di Padang Arafah. Saya pernah ngerasain di Makkah itu 45 derajat panasnya. Saking panasnya saya lagi pengen ngerokok, ngelupa bawa korek. Tuh rokok saya comot aja dari bungkusannya, saya colek di batu. Gue kirain nyala, patah. Gituin lah patah. Panasnya luar biasa. Berangkatnya malam Rasulullah luar biasa, dinginnya menembus tulang. 450 km. Zaman itu belum ada kereta cepat. Sampai sekarang belum jadi kereta cepat. Belum ada. Perjalanan yang luar biasa, hijrah fisik sampai di Madinah, disambut Rasulullah dengan kaum Ansor. Apa yang sambutannya luar biasa? Mereka menunggu kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dufuk, dengan rebana. Beliau sambut Rasul. Mereka sambut dengan apa? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da.
girang gembira mereka menyambut, disambut dengan rebana, dengan hadroh. Makanya nih hadroh bang, hadroh bu, hadroh nih hadroh nih hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca sholawat, bangun ketika mahalul qiyam, marhaban ya marhaban ya nural aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Yang megang bass tuh anak hadroh, dia tabu kencang banget, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug, ciputa ciledug. Ya Allah ibu, makanya jangan macem-macem sama anak hadroh. Ibu punya anak perawan, didemenin anak hadroh kasih. Bukan begitu guys? Oke guys? Pokoknya anak ibu aman terjaga. Ada yang nyolek dikit langsung digampar sama dia. Terus sendiri kapalan semua tangannya kan, melintir ukuran. Nih, kira apa yang pertama dibangun di Madinah oleh Rasulullah? Bukan mall, bukan apartemen, bukan kereta cepat, bukan jalan tol, bukan rusunawa, tapi yang beliau bangun pertama di Madinah adalah masjid. Kenapa masjid? Karena masjid simbol demokrasinya umat Islam. Bu, apaan? Ya aja. Ya Allah, yang dibangun masjid duluan. Di masjid Rasulullah bukan hanya tempat sholat, ibadah, zikir, enggak, tapi di masjid Rasulullah tempat beliau ngajar, tempat beliau mengatur strategi untuk menghadapi musuh, tempat beliau sharing, tukar pikiran, mudzakarah. Disitulah fungsinya daripada masjid, bukan hanya sekedar tempat ibadah. Maka di masjid boleh ngomongin politik. Nih saya ngomong nih, boleh, nggak ngapa-ngapa, kecuali kalau kita kampanye di dalam masjid mendukung seseorang, itu yang nggak boleh. Tapi ngomongin politik boleh. Buat apa? Buat kesejahteraan umat kita. Kalau nggak berpolitik ngeri dipolitikin. Makanya di tahun politik hati-hati, jangan sampai salah pilih. Perbedaan silakan, emang kita lahir dari perbedaan, bener bu? Kita lahir dari perbedaan, emak sama bapak kita beda, makanya wajar dan itu udah biasa. Perbedaan jangan bikin kita pecah. Beda boleh, marahan jangan. Beda boleh, marahan jangan. Pok lu besok milih caleg yang mana? Gue sih yang ono yang balehonya banyak. Kalau lu yang mana? Gue mau lain, gak milih dia, gue milih yang ono. Nggak ngapa-ngapa po, empok lewat sono, saya lewat sini, ntar kita ketemu di sono, kan cakep urusan. Bener po? Yang namanya pesta demokrasi, pesta nikmatin dengan kebahagiaan. Yang penting jangan saling hujat, jangan saling mencaci maki. Bener? Ini kadang aneh, medsos abis orang dicaci maki, orang padahal kagak salah dicaci maki. Prestasinya luar biasa, ya enggak? Wah, berhasil semua di Jakarta, semua janji-janji ditunain, dibully, dihina, dinyinyirin, kan ketakutan itu namanya. Najong ya bu, jangan begitu bu. Jadi kesono ngomonginnya. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah, maka masjid simbol demokrasi umat. Kenapa saya katakan simbol demokrasi? Di masjid ada aturan yang tidak tertulis. Apa aturannya? Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Aturan tuh. RT masuk masjid, buka sepatu teh. Jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid, buka sepatu. Kadus masuk masjid, buka sepatu. Dus. Bener bu? Lurah masuk masjid, copot sepatu. Camat masuk masjid, buka sepatu. Lupa orangnya yang ngomong. Mat aja lu. Ya Allah. Gubernur masuk masjid, buka sepatu. Presiden masuk masjid lah buka sepatu. Pinter anak-anak. Dijaga kesuciannya masjid.
Kalau sudah mau masuk masjid semua, jangan usil Bu. Di masjid jangan bicara soal suku. Dalam masjid jangan bicara soal warna kulit. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim, saudara kita. Apalagi kita tinggal di komplek ini yang sangat majemuk. Kita semua di sini bertemu, beda suku, beda ras, beda tradisi, beda kulit, semuanya. Kalau sudah masuk masjid, dia muslim, saudara kita. Jangan ngomongin warna kulit. Ini warna kulit begini emang kita mesen. Kita kagak mesen ibu, makanya jangan ngomongin warna kulit. Potongan muka kita begini kita nggak pesen, kita nggak order. Jangan ngatain orang dong. Kadang usil si mulut, itu orang hidungnya lucu ya, hidung orang dia bacain, orang kagak mesen. Bener Bu? Kalau sudah masuk ke masjid semua jangan usil. Lu datang dari mana Bang? Gua dari Kidul, ngadep Ngulon. Oh, dia dari mana teman kita? Dia dari Wetan itu, ngadep Ngulon. Lu dari mana? Gua dari Kulon. Lah ngadep Kulon juga lo. Semuanya sama di hadapan Allah dalam masjid. Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi satu tujuan. Islam sudah ngajarin Pancasila lebih dulu. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rameh masjid. Kita nih Indonesia 700 lebih bahasa yang kita punya. Kalau masing-masing pakai bahasa sholat, rame po. Yang dari Sunda takbir Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut nanaonan silain. Hai dede. Teman kita dari Sumatera agak mau ngalah lagi dari Padang. Allah nan gadang. Malaikat nyaut rancak banget. Ya kasihan saudara kita dari Ambon. Allah masih ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah mati lama-lama pun. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo. Ini makna kemerdekaan Bu. Kalau sudah masuk semua ke masjid, ayo terapkan sholat berjamaah. Di sini butuh persatuan dan kesatuan. Dalam sholat berjamaah syaratnya dua, ada imam, ada makmum. Imam nggak sembarangan, makmum siapa aja boleh. Pak Ustadz, dia kan tukang mabok kan, boleh jadi makmum? Lah boleh, tibang makmum. Emang dia mabok apaan? Itu kalau naik mobil muntah. Itu lagi puyeng dia masuk angin kali. Enggak minum antangin apa, enggak minum antin. Makanya bapak kalau pengen lama muntahnya, bapak-bapak kalau pengen lama muntahnya, Bu, suami kita kalau pengen muntahnya lama, minum antimo. Bocah kagak paham dia. Pak Ustadz, dia kan itu bacanya nggak fasih, boleh jadi makmum. Lah boleh, ketinggalan satu rakaat pun boleh jadi makmum. Kenapa? Makmum siapa aja boleh. Diterjemahkan dalam berkehidupan bermasyarakat, ada pemimpin, ada rakyat. Rakyat siapa aja boleh, tibang rakyat. Bener Bu? Baru lahir bro, rakyat udah. Mana nanggung utang negara baru lahir. Tapi nggak sembarangan orang jadi imam, jadi pemimpin. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Dulu kejadian Bang, tahun Jebon, ada 4 orang bego. Gue tahu kan, blow on, tolol, minum es ditiup. Orang bego, dia kirain panas ngebul, dia tiupin tuh es. 4 orang goblok sholat Bu nih di musola. Musolanya udah tua, atasnya pagar, tikus mulu. Yang satu jadi imam, 3 makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam, gede, botak. Profesor tikus.
lagi atahiyat kaget tuh imam, ata tuh tikus jatuh. Batal nggak bu? Batal. 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat, selain bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam karena nggak tahu ilmunya, sama-sama bego, dia nyolek. Lagi sholat nggak boleh ngomong. Berapa yang batal ibu? Temennya yang tengah nyikut, lu juga ngomong. 3 udah yang batal, yang 1 harusnya selamatin ibu, dia ngomong, untung gue diem aja. Tuh orang PA. Makanya imam gak sembarangan, imam ada syaratnya. Syarat jadi imam dalam sholat, pertama bacanya kudu fase, kudu fase yang maaf dan beribu maaf, yang cadel bindeng swing minggir dulu. Jangankan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu? Wangung. Nggak jelas. Dari mana sih lu? Wangung. Oh, warung. Gue denger bapak lu sakit. Alhamdulillah udah meninggal. Meninggal. Innalillahi. Udah meninggal. Oh, mendingan. Dengaran kita meninggal. Minggir. Yang fase. Cari pemimpin yang fase, yang ngomongnya enak, nggak janji-janji mulu, cerdas, diem, pendiam tapi rapi, ya nggak, kerjaan semuanya tenang, tuntas semuanya. Tuh yang begitu, yang fase pilih. Pak Ustadz, di kampung saya ada 2 orang fase, di kompleks saya ada 2 orang fase. Bagaimana cara milihnya? Sama-sama fase. Syarat yang kedua, yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Makmum mah kepengenan nggak muluk-muluk. Pengennya apa sih kita jadi makmum? Ngomong aja sama imam, mam, lu kalau jadi imam sholat lu bacanya jangan panjang-panjang, itu doang. Bener kan po? Ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib habis baca fatihah, baca surahnya tabarok waqiah. Makmum di belakang ngikut sih ngikut, ibu bapak, cuman hatinya ngomong, besok gua kapok sembahyang melu. Bener bang? Dan sholat tarawih aja begitu, kita nyari yang cepet imamnya, nggak pakai usolli. Boleh nenek nyungsep. Maka Rasul bilang, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam sholat, ringankan bacaannya. Kenapa keluar beliau omongan seperti ini? Karena beliau ngelihat sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pernah diomelin sama Rasul. Sholat maghrib Mu'adz bin Jabal jadi imam, habis baca fatihah, baca surahnya Al-Baqarah sampai selesai. Ditegur sama Rasul. Apa kata Rasul? Afatan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam Islam? Jangan begitu. Kalau jadi imam meringankan bacaan. Kalau sendiri nggak ngapa-ngapa, sampai 2 surat 3 surat sampai 30 juz lu baca nggak apa-apa. Tapi lihat dong, kalau jadi supir ngelihat penumpang macam-macam, ada anak orok, ada orang bunting, ada kakek dan nenek. Jangan ugal-ugalan, jangan lama buat jalan kayak kiong, bener bu? Iyalah, ketahuan di situ. Maka disuruh ringankan imam tuh, yang tahu maunya makmum. Udah jangan panjang-panjang bacaannya. Kalau jadi imam jangan panjang-panjang, jangan lama-lama. Udah 2 periode cukup, jangan pakai nambah-nambah lagi. Itu nggak boleh, itu memperkosa hak asasi konstitusi. Nggak boleh. Udah jangan pakai pengen panjang-panjang lagi. Udah emang segitu aja udah ya. Ramana serakah banget pengen panjang aja. Kan makmum jadi capek ya, lama banget ya, dia lagi gantian dong ya. Bu Ustadz, sama-sama fase, alimnya sama. Bingung saya di kampung saya ini. Kalau alimnya sama, fasenya sama, syarat yang ketiga fikih apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Yang tuaan. Waduh, Pak Ustadz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng. Kemarin habis ulang tahun nih, bareng dia.
bareng, iya sama kalau umurnya sama juga. Syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa, dia yang berhak jadi imam. Memang tinggal bareng usah dari masih kecil. Dia mencayas kental ini kemana aja berdua-duaan mulu dia. Habis syarat fikih. Syarat yang kelima tambahan dari saya, kalau semuanya sama, alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng sama, itu syarat yang kelima dari saya tambahin. Ini dari tas saya doang saya tambahin, yang istrinya lebih dari satu yang berhak jadi imam. Itu tambahan doang dari saya, po. Kalau bininya 2-3 pulang ke sana dikuncin pintu, akhirnya dia tidur di masjid, di kolong beduk dia tidur. Masya Allah, yang sabar dah cari yang sabaran. Masjid yang dibangun. Maka kita pengen nih melaksanakan hijrah Rasulullah, hijrah fisik dan hijrah mental. Akhirnya apa? Dengan Rasulullah dapat mengikuti perintah hijrah dari Mekah ke Madinah, Islam berkembang, Islam lebih maju lagi. Selesai menang Islam luar biasa di Madinah, semuanya mendukung Rasulullah. Islam jadi besar, umat Islam semakin banyak. Berangkat Rasulullah ke Mekah. Masya Allah, kalau mau balas dendam Rasulullah bisa aja. Itu yang namanya Abu Sofyan, rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain. Kalau Rasulullah mau balas dendam bisa aja, karena Islam sudah menguasai semua waktu itu. Tapi Rasulullah enggak. Ini kita kepengen ada perubahan. Hijrahnya kita dari Mekah ke Madinah yang dilakukan Rasul, kita juga pengen hijrah fisik. Hijrah apa? Bukan hijrah fisik doang, tapi pengen hijrah mental. Hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Tahun baru, bulan baru, kita syukur, tingkatin ibadah. Kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, orang-orang yang jihad di jalan Allah. Jihadnya dengan apa? Bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, jiwa-jiwa mereka, a'zamu darajatan indallah, derajatnya Allah angkat tinggi, dan mereka lah orang-orang, wa ulaika humul faizun, mereka orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Hari ini kita yang hadir di sini. Kita beriman kepada Allah, kita melaksanakan hijrah, kita melaksanakan jihad dengan harta. Mana? Hari ini 250 anak-anak yatim kita santuni mereka melalui forum daripada du'afa ini. Jangan pelit, jangan medit, jangan koret, buntut gasiran, pantat kuning, buntut dulu. Ini ada wartawan Tempo. Iya, Tempo jadi, Tempo enggak kan? Ini ntar ya. Nah, fotokopi banyakin. Nah, alhamdulillah wartawan bisa masuk nih kita, Bu. Majalah Bobo. Bu, kita pengen melaksanakan hijrah. Orang-orang yang beriman, yang berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta. Hari ini 250 mereka anak-anak yatim kita, tanggung jawab kita. Maka makna dari ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Rasulullah mengisyaratkan begini, aku bersama orang-orang yang menanggung beban. Kafil itu artinya menanggung beban. Menanggung beban siapa? Anak-anak yatim. Seperti dua jari telunjuk dan jari tengah di dalam sorga bersamaku. Dekat begini, Bu, enggak begini, begini, enggak begini, enggak begini, enggak begini. Belum kampanye, enggak begini, tapi begini, dekat. Benar Ibu? Tuh. Maka hari ini mereka anak-anak yatim kita yang berkelebihan harta, bukan hanya mereka makan enak di bulan Muharram, dikasih sembako, dikasih amplop, dikasih dalam rangka lebaran yatim, disenangi mereka. Tapi selanjutnya kudu ada follow up-nya. Apa yang mesti kita pikirkan? Beasiswa pendidikan anak-anak mereka, anak-anak yatim kita. Mereka ingin sama merasakan pendidikan seperti anak-anak yang lain.
doanya yatim langsung tokcer abang, sumpahnya yatim langsung kontan, jeritan batin anak yatim hati-hati langsung menembus aras, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan macam-macam sama anak yatim. Nih saya, bapak saya udah nggak ada, Gus Ali bapaknya udah nggak ada, yatim saya berdua. Jangan macam-macam sama saya berdua. Ntar disantunin sama guru, bukan diusap, dijeguk malah. Tua-tua lu minta begitu lagi. Bu, ini anak-anak yatim kita. Maka kita berkelebihan harta, bantu dengan harta. Jangan pelit, medit, koret, bulut, gasiran, pantat kuning, bol nonton. Orang kalau udah pantat kuning, bol nonton udah parah itu bang. Ini tuh kopi ampasnya dijemur lagi tuh, saking pelitnya tuh makhluk. Makan launya ikan, habis palanya aja kerepuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang memasak aja pakai presto, udah tulang habis di presto. Ya kucing kehabisan tulang, makanya pada kurus kucing. Jangan pelit. Orang kalau udah pelit, medit, koret, jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir itu. Kalau gue beli nasi goreng habis nih duitnya, jangan antar habis duit gue ini ceban habis nih. Bener sih duitnya utuh, cuma tidur ucus pada ngambang, ngerasain makan pencarian lu. Pelit. Kita tuh hidup enak berbagi, bener ibu. Harta yang kita punya sebagian milik mereka, anak-anak yatim kita, kaum duafa, kaum fakir miskin. Disebut kaya, ada yang miskin. Nggak mungkin orang disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Kan udah dibilangin sama Kong Haji Roma Irama dalam lirik lagunya, memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda tuh. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar. Las Porsa, bu, iya diatur semuanya. Disebut kaya ada yang miskin, disebut atasan ada bawahan. Kalau nggak ada atasan, nggak mungkin ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan. Kalau nggak ada bawahan, coba ibu pakai baju atasan doang. Nggak ada bawahannya, ayo udah, wah diselepatin bocah. Disebut pejabat karena ada rakyat. Nggak mungkin disebut pejabat kalau nggak ada rakyat. Kita itu saling perlu hidup enak adanya orang lain. Hidup itu enak adanya orang lain, bang. Kenapa? Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Benar? Saya ngomong begini di panggung karena ada abang empok yang dengerin. Empok abang menghadapnya ke panggung. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu. Bukan berarti penceramah kiai lebih hebat dari jamaah. Salah besar. Walaupun saya ceramah 3 jam sampai asar saya ceramah, cuman yang dengerin gak ada. Paling kata RT itu Ustadz udah lama begitu. Kan PA saya ngomong diri. Bener ibu? Apalah artinya diriku tanpa dirimu? Bener bu? Iya. Kamu adalah aku adalah kamu. Kenapa? Karena ada aku di hatimu. Masya Allah. Bu, nih kita kepengen kebersamaan. Hari ini beliau nih anak-anak yatim kita pengen merasakan sama pendidikan dengan anak-anak yang lain. Adanya wadah forum duafa yang beliau pimpin nih, ini hasil daripada pencetus beliau, orang tua beliau Gus Ali almarhum. Kita kepengen melanjutkan. Kenapa ibu? Kita pasti yatim itu bukan pilihan. Jadi anak yatim bukan pilihan. Bukan. Saya punya saudara ibu 13 orang, bang. Semuanya perempuan. Saya 2 laki. Emak saya tuh subur banget. 13. Bapak pulang dari sawah, kolornya basah. Dijemur depan pintu, emak lewat, ketetesan itu air kolornya, bunting. Saking suburnya. Saudara 13 ditinggal mati sama bapak. 13 kok. Sekarang tinggalan 5 Gus Ali. Karena emang zaman susah, makan berebut, ada yang keinjak atuk mati gitu. Ya Allah, ada yang serakah banget makan kelolodan, banyak mati begitu. Sekarang dari 13 tinggal 5.
Nggak enak gak punya orang tua. Kadang kita rindu dengan orang tua yang namanya bapak. Beruntunglah kalian masih punya utuh emak bapak. Kenapa? Hargai mereka, hormati mereka selagi masih ada, senangi mereka, karena ini merupakan yatim, bukan pilihan. Anak-anak kita yang kita santuni ini, anggaplah mereka anak kita, sama ingin merasakan pendidikan yang lain, maka perlu dipikirkan biaya pendidikan buat anak-anak kita. Kedepannya tantangan berat, apalagi kita saja ibu bapak ya masih ya sebagai anak masih punya orang tua lengkap mak bapaknya, susah kewalahan mendidiknya, apalagi mereka yang nggak punya orang tua yang disebut bapak. Tapi itulah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas bahwa di mana-mana rata-rata yang mati duluan bapak-bapak. Bener ini mah, kebanyakan begitu. Kalau bapak mati duluan, anaknya banyak, rapih diurusin emak-emak. Bener bu? Coba emak mati duluan, anak masih banyak, bapaknya kawin lagi. Emak tuh luar biasa, mau bertahan jadi tulang punggung. Satu emak bisa ngerawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Bener ibu? Bapak kita hebat, satu bapak bisa ngerawat 4 emak. Hebatan lah. Betul. Masya. Berapa banyak manusia besar lahir dan besar di tangan emaknya. Bu, sejarah membuktikan Rasulullah lahir ke dunia ini enggak ngelihat muka bapak, diurus sama emak jadi manusia besar. Seorang tokoh dari India namanya Mahatma Gandhi lahir ke dunia enggak kenal muka bapaknya, diurus sama emaknya, dibesarkan sama emaknya, sampai disekolahkan sama emaknya. Sekolahnya enggak tanggung-tanggung, sekolahnya di Inggris. Dipesan sama emaknya, Gandhi, kau belajar yang benar di Inggris. Jangan terpesona, terpedaya oleh budaya-budaya Inggris. Jangan terpesona oleh cewek-cewek bule-bule di Inggris. Pertahankan budaya Indiamu, Gandhi. Mahatma Gandhi jadi manusia besar lantaran besar di tangan emaknya. Emak luar biasa. Makanya emak lebih dekat sama anak, lebih sayang sama anak emak. Bapak-bapak kurang telaten ngurusin anak. Punya anak kecil, empok, ayo tengah malam bangun, yang nangis bangun, yang bangun emaknya. Ibu ya, anak kan nangis, iya, yang bangun bapak mah gak bangun. Dengar bocah nangis, siapa nangis bocah tuh? Gue injak bocah, gue injak. Bapak kurang telaten ngurusin anak. Oh ganggu aja tuh bocah, bapak. Emak lagi enak-enak makan, ya Allah, anak kan nangis, iya, dia tinggal makanannya. Dia lihat anaknya, ya Allah, anak gua dicebok. Habis dicebokin dilanjutin makannya. Enggak pakai cuci tangan lagi. Ya Allah, tuh emak sayangnya. Anaknya sakit, emaknya ngomong, "Neng, jangan sakit, Neng. Neng jangan sakit, biar emak yang sakit." Bener, Mak? Bener, Mak? Biar kata makanan di mulut buaya diambil. Bener bu? Yang penting buat anak itu istilah. Maka emak luar biasa. Bu, jangan pernah kita patah semangat. Doain terus anak-anak kita. Walaupun anak-anak kita nggak punya bapak, tapi kita bisa sanggup. Allah yang pelihara anak-anak yatim kita. Inilah kepedulian kita, pengen semuanya berbagi. Ayo, artinya apa? Ini kita berlaksanakan hijrah, bukan sekedar hijrah, tapi melaksanakan jihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa. Agar apa? Agar kita semua mendapat orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu. Bertasyakur, kita isi kegiatan ini. Maka bulan Muharram ini tadi Bapak Camat kita udah bilang udah di penghujung nih, penghujung bulan Muharram, tanggal 26 Muharram udah penghujung, sebentar lagi masuk ke Shofar. Tapi masih ada kesempatan. Apa yang kita laksanakan di bulan Muharram ini? Karena Muharram bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa dimuliakan? Karena begitu banyak kaitan sejarah dengan para nabi dan para rasul. Nabi Allah Adam diusir dari sorga di bulan Muharram.
terima taubatnya Nabi Adam di bulan Muharram. Bu, Allah selamatkannya tuh bahteranya Nabi Nuh di bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan Nun itu juga di bulan Muharram. Difitnahnya Nabi Yusuf sama Siti Zulaikha memperkosanya di bulan Muharram. Dan insya Allah ini semuanya berkaitan dengan sejarah para nabi. Yang kita lakukan perbanyak istighfar. Istighfar apa sih Ustaz? Minta ampun. Bacanya bagaimana? Macam-macam. Ada istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Nggak apa Ustaz, kepanjangan. Ya udah ganti istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Masih kepanjangan Pak Ustaz, saya minta yang pendekan ada. Ya udah istighfar yang biasa habis sholat kita baca, ya astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub wa taubat wal maghfirah. Ditambah panjang aja Pak Ustaz, orang minta yang pendekan. Ya udah istighfar yang biasa, astagfirullahaladzim 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 astagfirullahaladzim. Ada yang pendekan lagi Ustaz? Ada. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau nggak bisa berhenti jadi orang Islam. Kita perbanyak istighfar. Yang ketiga, berkelebihan harta bantu mereka dengan anak-anak yatim, kita santuni mereka. Insyaallah yakin Ibu, man masaha yadahu ala ra'sil yatim yauma asyura rafa'allahu ta'ala bikulli sya'ratin daraja. Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim di hari ke-10 bulan Muharram, setiap helai rambut yang ada di kepala anak yatim akan mendapatkan kebajikan buat kita semua. Ngusapnya ada caranya. Ngusapnya dari belakang pala anak yatim ke depan. Nah, depan kan ada kantong. Kita rogoh kantong kita kasih duit. Jangan kita usap dari depan ke belakang, akhirnya masuk kantong bawah. Maka kita kepengen bukan hanya sekedar mengusap, tapi menyantuni anak yatim. Ada yang nanya, Ustaz, kalau anak yatimnya botak bagaimana? Hitung pori-porinya Pak Ul, segitu aja udah. Mudah-mudahan insya Allah hadirnya kita hari ini bertasyakur, menyambut dan mengisi tahun baru Islam. Dan yang kedua, bertafakur, kita berintrospeksi sudah sejauh mana ibadah yang kita lakukan, sudah sejauh mana bekal yang kita cari menghadap Allah. 1445 jumlahnya nambah, bilangannya nambah, tapi hakikatnya sisa umur yang Allah kasih berkurang. Maka ayo mulai dari sekarang kita melaksanakan taubat, insya Allah terus istiqomah melaksanakan ibadah, karena tinggal kita masih ada perjalanan selanjutnya. Selain perjalanan dunia, ada perjalanan berikutnya, namanya perjalanan alam barzah. Menuju ke alam barzah dengan apa? Dengan amal soleh. Kubur kita bisa menjadi taman surganya Allah, kubur kita bisa menjadi jurang dari api neraka. Maka mumpung masih sehat, ada kesempatan, kita manfaatin, introspeksi. Ayo kita dekatkan diri kepada Allah, memperbanyak amalia, bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah. Ya kan Bu, ada lagunya Bu ya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Ya Allah, lagu gitu Gus ya. Gus suaranya enak. Saya juga dulu juara kori sebenarnya, tingkat RT. Bener nggak sombong saya. Waktu itu pesertanya 5 orang, yang 4 nggak datang, sakit Bu. Tuh, udah begitu RT-nya engkong saya waktu itu. Wah, udah menang segala-galanya, udah juara 1, juara harapan. Wah, banyak banget dapat piala. Maka dari itu, ayo sama-sama Ibu, Bapak, ini bulan baru, ini tahun baru. Ayo kesempatan kita mumpung diberikan oleh Allah sehat walafiat, karena kematian datang sama kita secara dadakan. Yang dekat dengan kita adalah kematian. Napas kita keluar, enggak masuk lagi, habis udah segitu doang. Maka orang tua dulu pernah ngomong, lu jangan sombong jadi manusia. Kita semua manusia umurnya nggak banyak, cuman 7. Kok 7 Kong? Iya, kalau nggak Senin, Selasa. Kalau nggak Selasa, Rebo.
kalau nggak rebo kemis. Bener juga aki-aki ngomong mah, umur cuma 7 kata dia. Maka kita jangan sombong, manusia nggak ada yang jago adalah ayam, manusia nggak ada yang super adalah mie. Jadi maka jangan sok jago, jangan sok super ya Bu. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah, membawa amaliyah ibadah. Insyaallah kita ditempatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sukses adalah orang yang ketika wafat husnul khotimah. Itulah kesuksesan yang kita raih. Alhamdulillah. Nah, jam lapar nih Gus. Ya, lapar belum nyarap saya Bu. Doain biar gemuk. Biar sehat ya Allah. Kalau gemuk bukan atile jadi tolek Gus Nari. Ibu bapak, ayo anak-anak yatim, ya Allah, saya yakin doa anak yatim langsung menembus aras. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita keluarkan, harta, tenaga, pikiran untuk kegiatan acara hari ini, semua itu Allah balas dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda, dan kita pengen mendapatkan berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair was sa'adah, tambah kebaikan dan tambah kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, waktu jam 11:30 berpersiapan doa 3 menit dari Maya dari langsung doa terakhir, yang kemana-mana doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja barangkali yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada perawan rambutnya panjang tolong bawa kemari. Terima kasih dari saya Gus Aldi. Anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus. Ya kalau ada, ya kalau kagak bagaimana, kayak usahain juga. Bukan ngingetin, ngasih tahu doang, takut kelupaan. Ya barangkali lagi repot ya. Bercanda, jangan dianggap bercanda ya Gus, ini aja ya. Mudah-mudahan insya Allah kita ketemu dari waktu dan lain kesempatan. Mohon maaf Bapak Camat, guru, semua kiai, para orang tua, tokoh. Ini aja saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi